istilah triprakara, 3 perkara. Pencari ilmu harus punya karakter lilo, trimo, legowo. Lilo itu lilo lamun kelangan, nora gegetun. Pencari ilmu ndak akan kecewa kalau kehilangan sesuatu. Jadi kayak kalian dibelani ngaji kesini, itu kan kehilangan sesuatu, kehilangan waktu. Harusnya kamu nonton TV jam segini, sinetron banyak. Saya tidak tahu sinetron sekarang apa ya. Kalau zaman saya dulu ada yang legend, sekarang mungkin tidak ada. Anak ABG. Waktu hilang, mungkin capek, harusnya tidur. Saya kalau di rumah enak jam-jam segini tidur. Tapi kan kehilangan waktu istirahat. Tidak apa-apa lilo, demi apa? Demi ilmu. Harus punya watak lilo. Beli buku, tidak masalah. Kehilangan sesuatu, kehilangan duit untuk beli buku. Saya dulu zaman di pondok, kirimannya sedikit. Cuma begitu lihat buku, mesti ngiler. Mau tidak mau harus dibeli. Bahwa nanti setengah bulan uangnya sudah habis, gampang. Mendekati teman yang masak sendiri. Teman yang masak sendiri kan dibantu-bantu apa nanti dapat. Karena duitnya sudah terlanjur buat beli buku. Tidak masalah. Tapi kan kepuasan rohaninya beda kalau sudah baca buku. Dulu tapi. Jadi lilo. Lilo lamun kelangan. Sekarang kan tidak mikir itu. Sekarang duitnya banyak, bisa beli. Sudah ada untuk beli. Biasanya yang dikorbankan waktu sama tenaga. Capeknya nyari, belinya bisa, nyari waktu bacanya yang susah sekarang. Kalau dulu waktu bacanya banyak, belinya tidak kuat. Zaman dulu di seberangnya UIN itu ada toko buku Gunung Agung. Itu saya termasuk mahasiswa tidak gaul. Karena kalau ada waktu kosong, mesti nongkrong di buku itu. Dan zaman dulu toko buku tidak kayak sekarang. Sekarang semua buku kan diplastiki. Jadi kamu tidak bisa baca. Meskipun diam-diam kadang mbok suwek dhewe terus mbok waca. Ya, untuk lihat di sini. Kalau dulu bisa berjam-jam di toko buku. Kadang mulai jam 8 kuliah jam pertama, jam setengah 9 sampai jam setengah 1 di situ. Lumayan. Surganya pencari ilmu itu toko buku yang bisa dibaca di tempat. Ya, jadi rela. Tetap ada yang harus dikorbankan. Nggak boleh cari enaknya saja. Pasti ada yang harus dikorbankan. Kalau nggak lilo, ya nggak jadi mencari ilmu. Terus trimo lamun ketaman seserik sameng dumadi. Jadi sabar, trimo. Kalau dapat perlakuan yang menyakitkan hati, pasti. Ketika kita menempuh jalur khusus yang berbeda dengan orang lain, pasti nanti ada perlakuan-perlakuan yang menyakitkan hati kita atau tidak cocok sama kita. Harus trimo. Bahasa Arabnya ridho. Terimalah kalau ada orang tidak cocok sama kalian. Dan yang terakhir legowo. Ikhlas, menyerahkan diri pada Tuhan. Karakter utama seorang pencari ilmu itu 3: lilo, trimo, legowo. Kalau kalian punya 3 karakter ini, hidupmu akan tentram. Yang membuat hidup kita sumpek adalah kita suka tidak rela kalau kehilangan sesuatu. Kita tidak terima kalau ditimpa hal-hal yang kita tidak suka. Dan kita tidak legowo, tidak rela atas kisah hidup kita, jalan hidup kita. Kita komplain dan mengeluh terus pada Tuhan. Jadi Mangkunegoro kaping sekawan mengingatkan kita, laku utama kita harus punya 3 nilai ini: lilo, trimo, dan legowo. Jangan sampai kita jadi orang yang karakternya tak berilmu, orang bodoh. Orang bodoh itu karakternya seperti apa? Guguk karsaning priyangga.
menuruti kemauan sendiri. Nora nganggo peparah lamun angling. Bila berbicara tanpa dipertimbangkan. Lumoh ing ngaran balilu. Tidak mau dianggap bodoh. Uger guru aleman, maunya dipuji-puji. Sakarepe dhewe ingin menang terus. Kalau ngomong ndak dipikir dulu, dianggap bodoh ndak mau, pinginnya dipuji terus. Itu ciri valid pas untuk orang yang tak berilmu. Dimanapun kalian ketemu orang ini, sendaki itu, setinggi apapun omongannya, dia sebenarnya tidak berilmu. Orangnya los itu tidak ada remnya, nggak ngerti apa yang harus diomongkan dan apa yang jangan diomongkan dan bagaimana cara ngomongnya. Kebalikannya ini, menuruti kemauan sendiri, ngomongnya tanpa pertimbangan, dianggap bodoh, nggak mau, minta dipuji terus, menganggap dirinya itu baik terus. Alamat orang bodoh. Siapapun yang menganggap dirinya selalu baik, itu alamat dia tidak pintar, bodoh. Kebalikannya, manusia yang sudah waspada terhadap situasi, nanging janmo ingkang wus waspadeng semu, sinamun ing samudono. Kalau ngomong, kalau mengungkapkan sesuatu, itu disamarkan dengan samudono, dengan wajah yang manis, ngomongnya baik, sesadun ing adu manis, prasangkanya selalu baik. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya, kalau tidak suka, tidak tiba-tiba ngomong jelek, atau seandainya harus mengingatkan ngomong, dikemas dengan cara yang baik. Samudono itu nyamar, tidak kelihatan. Kadang-kadang yang diingatkan sana, ngomongnya ke sana, biar sini terasa. Itu orang pinter. Jadi bedanya orang pinter dan orang tidak pinter itu, kalau di sini yang pertama-tama cara ngomongnya. Kalau ada orang los ngomong, tidak dipikir dulu. Kalau Mas Mbok ngomongnya dipikir, loh memang gini saya ini, belak-belakan, terang-terangan, apa adanya, kan ada yang begitu. Loh kalau semua orang belak-belakan, terang-terangan, bisa buyar dunia ini. Setiap kali tidak suka ngomong, setiap kali tidak cocok ngomong, tawuran mesti. Kenapa? Ya setiap orang isi kepalanya beda-beda. Tidak cocok atau kamu pakai baju batik itu kok nuani koyo. Padahal kan cukup diatur gimana caranya ngomongnya. Seandainya harus diomongkan, atau kalau tidak perlu diomongkan ya tidak usah diomongkan. Milih warna kok hitam, warna itu yang cerah, yang itu kan tidak cocok juga. Kalau ini tak omongkan juga kan tawuran. Aku bisa tawuran sama kamu. Wong banyak yang tidak cocok, model rambut kok kayak gitu. Misalnya, udah kan tidak cocok aku. Apa ya terus tak omong kan tidak. Oke, yos kan tidak ada sini model rambutnya bagus-bagus. Ya, akan ada yang di pihak tengah full itu. Zaman dulu ngarani model bokong. Jadi dulu Rano Karno zaman dulu. Oke, ndak. Jadi jangan dikira orang yang belak-belakan terang-terangan itu baik, katanya. Enggak, itu menunjukkan orang tidak bisa mengekang dirinya, menunjukkan dia tidak pinter, dianggap bodoh, tidak mau, pengen dipuji. Kalau ada orang ngomong saya itu ya sukanya belak-belakan gini, itu berarti dia sebenarnya pengen dipuji. Wah bagus sampean jujur, kan pengen gitu. Setiap orang ngomong ada sayanya, itu biasanya pengen dipuji, kesayaannya itu, keakuannya itu. Aku ini ya gini, terserah kamu suka apa enggak. Itu sebenarnya dia pengen dipuji, akunya itu. Nah itu diingatkan oleh Mangkunegoro lewat Wedotomo. Ada lagi lanjutannya, ciri selanjutnya orang tidak berilmu. Si pengung nora nelegowo.
Sang Soyordo Deniro Cacariwis. Seorang dungu tidak menyadari bahwa bualannya semakin menjadi-jadi. Ngandar-andar angen dukur. Bicara makin ngelantur. Kandane nora kaprah. Bicaranya tidak masuk akal, tidak jelas. Saya elok aleng kolong kanganipun. Makin aneh dan tidak ada putusnya. Si wasis waskita ngalah. Ngalingi marang si pingging. Yang pandai waspada mengalah. Menutupi aibnya si tolol. Jadi ini lanjutannya. Ngomongnya ndak jelas, ngomongnya ngelantur, ndak masuk akal. Ngeyele pol. Nah, kalau gini rumusnya apa? Si wasis waskita ngalah. Kita sering pakai kalimat sing waras ngalah. Ada yang tidak setuju. Hari ini ada yang bilang yang waras jangan ngalah, yang waras tidak bisa. Kalau kamu tidak ngalah, kamu gegeran sama orang yang modelnya kayak gini. Hasilnya apa? Debat tidak jelas. Hasilnya kamu masalahnya tidak selesai, musuhmu tambah banyak. Jadi kalau memang ingin meluruskan, tidak usah dilawan dia. Kasih tahu saja mau idho, hikmah atau jadal. Cuma jadal itu ngelawan. Jangan dilawan. Jadi ngalah dalam arti kalau ada orang ngelantur kayak gini ngeyel ora gelem kalah. Bahasamu hari ini apa? Dogmatis mesti benar mesti apik. Jangan dilawan, kamu ngalah. Ngalah dalam arti jangan ditabrak langsung. Kalau kamu tabrak langsung tidak menyelesaikan masalah, cuma nambah masalah. Jadi bener sing waras ngalah. Dakwalah dengan hikmah. Jangan diajak tawuran, mesti ngeyel. Tidak akan selesai. Ya sudah, tunggu dia sampai lerem nek basa Jawane, sampai situasinya memungkinkan. Masuklah dengan omongan, masuklah dengan contoh perbuatan. Jangan dilawan saat itu. Kalau dilawan tidak ada habisnya. Kayak kamu diskusi selamat hari Natal kemarin. Siapa melawan siapa tidak jelas. Hasilnya kan tawuran. Itu kan musiman, tahunan. Iya, tiap Natal gegeran, nanti tahun baru ya gegeran. Sekarang sudah mulai. Jangan rame-rame di tahun baru. Padahal yang larang rame-rame yang paling rame. Ya kan, tawuran. Itu Januari tahun baru. Nanti bulan Februari rame lagi. Valentine Day. Haram apa halal? Ya kan? Mesti tawuran terus, tidak ada akhirnya. Mbok kamu ngasih dalil apa aja, yang ada di kubu kanan ya di kanan, yang ada di kiri ya di kiri. Dengan dalilnya masing-masing. Maka sing waras ngalah. Jangan nambah situasi. Kalau kita sudah wasis waskita waras, ya jangan ikut-ikutan gegeran kayak anak kecil. Menunjukkan kita belum matang kalau ikut di sana. Jadi ya ben lah. Ditunggu dulu sampai situasi jernih, sampai orang saling terbuka, saling mau menerima manfaat dari sesamanya baru jalan. Tapi kalau lagi panas-panasnya itu, kamu masuk lewat jalur manapun ditabrak dari arah berlawanan mesti. Oleh yang berbeda pandangan. Jadi itu karakternya. Jadi kemarin kalau ada yang tanya dari mana kalimat sing waras ngalah, kita sekarang punya referensi. Oke. Nah, laku suluk kita tadi ke arah mana yang dituju adalah wirya, harta, dan yang ketiga yang triwinasis. Kalau kita sudah lurus, ilmu mencahayai hidup kita, kita akan dapat wirya, kehormatan, keluhuran, bahkan mungkin kekuasaan. Kenapa dapat kekuasaan? Karena orang akan percaya pada kita. Orang akan, kekuasaan itu mungkin status. Orang akan melihat ketinggian kita,
tanpa harus kita pamer ketinggian. Oh, kita jadi orang luhur, kita jadi orang mulia. Dan kita juga punya arto. Arto itu kita akan dapat alat, dapat sarana, tidak harus uang. Meskipun letterlocknya uang, ini maksudnya sarana, media untuk mewujudkan keinginan kita. Ada yang salah di antara kita mengartikan arto hari ini. Dianggapnya uang itu tujuan. Tidak, uang itu alat, sarana. Kalau ada orang tujuan hidupnya mengumpulkan uang yang banyak, itu orang yang sangat tidak pinter. Karena uang itu hanya sarana untuk mewujudkan yang kamu inginkan. Jangan berhenti di uang, rugi. Kalau tiap hari, kan banyak sekarang orang ribut gaji naik, ribut menuntut tingkat kesejahteraan, maksudnya bayarannya naik. Rugi kalau berhenti di situ. Karena uangnya itu, gaji naik itu kan cuma alat. Alat untuk kesejahteraanmu. Jangan berhenti di sana. Tidak serta-merta ketika gajimu naik, hidupmu terus tentrem. Kemarin ada penelitian itu, guru-guru di kabupaten tertentu itu sekarang tingkat perceraiannya tinggi. Gara-gara dapat sertifikasi guru. Duitnya oke. Karena duitnya banyak, mulai mikir macem-macem. Termasuk selingkuh. Terus tingkat perceraian jadi naik. Lah itu kan jadi bencana. Karena yang kamu pikir sejak awal dapat duitnya, tidak pernah mikir kalau sudah dapat alat yang namanya duit, kamu mau apa? Itu penting. Jadi keliru kalau kamu mikirnya cari duit saja yang banyak. Harus kamu rumuskan juga, besok kalau saya dapat uang banyak mau tak pakai apa. Kalau enggak, mesti aneh-aneh. Ono duit jalan-jalan yo, ono duit makan-makan yo, mesti ono. Nanti dulu dirancang yang bagus, wong itu arto, itu alat. Untuk apa? Ada orang yang uangnya tidak terlalu banyak tapi manfaat, barokah. Karena dia pintar merancang, menggunakan, wong dia alat. Ada orang yang duitnya banyak, ditumpuk terus tabungannya, tapi uripnya sumpek, akhirnya masuk penjara. Karena semangatnya hanya mengumpulkan uang. Dibayangkan kalau uangnya sudah ngumpul, hidupnya tentram. Keliru, uang itu cuma alat. Alat yang sama kayak cangkul. Kalau cangkulnya tidak kamu gerakkan, tidak kamu pakai buat macul, ya kamu tidak panen. Kayak uang yang ditumpuk terus sampai banyak, tapi tidak dipikir besok buat apa. Itu yang bikin kadang-kadang orang tuanya meninggal, gegeran rebutan warisan. Karena tidak dirancang dengan baik sejak awal. Dan yang ketiga pasti winasis, kepandaian, kewaskitaan. Hidup ini kalau kita tidak punya tiga hal itu, tidak punya wirjo, tidak punya arto, tidak winasis, kalamun kongsi, sepi, soko wilangan tetelu, telas tilasing janmo, aji godong jati aking, temah popo papariman, ngulandoro. Jadi, kalau ketiganya kita tidak punya, tidak ada artinya kita jadi manusia, derajat kita rendah. Bahkan lebih berharga daun jati yang kering. Karena kalau tiga itu tidak punya, kita akan jadi gelandangan, peminta-minta. Hidup kita bergantung pada orang lain. Hidup kita bergantung pada yang lain. Tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri tidak punya harga. Maka wiryo, arto, dan winasis akan kita temui kalau kita menjalani laku ilmu. Kalau tidak kita tempuh, tidak sukses, dan kita tidak punya tiga hal itu, kita tidak lebih mulia dari daun jati yang kering. Itu kalau dilakukan enak. Cuma sayangnya itu tadi, aku raiso nyanyi. Oke.